Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mada Risa Pasha dari kelompok 5. Kelompok kami beranggotakan 4 orang dan akan membawakan materi insertion sort. Adapun poin-poin yang akan kelompok kami bahas pada materi kali ini, yaitu apakah itu pengertian dari insertion sort dan bagaimana cara bekerjanya, serta kami akan memberikan contoh pada penggunaan insertion sort dan menyebutkan kelebihan dan kekurangan pada insertion sort. Apa sih itu insertion sort? Jadi insertion sort itu merupakan algoritma sorting yang bekerja dengan membandingkan elemen-elemen satu persatu dan memindahkan elemen ke posisi yang tepat dalam array yang terurut. Insertion sort ini efisien untuk mengurutkan angka yang mempunyai jumlah elemen yang sedikit. Metode ini pun bertujuan untuk menjadikan bagian sisi kiri array terurutkan sampai dengan seluruh array berhasil diurutkan. Metode ini mengurutkan bilangan-bilangan yang telah dibaca dan berikutnya secara berulang, lalu kita menyisipkan bilangan-bilangan dalam array yang belum terbaca ke sisi kiri array yang telah terurut. Jadi pengurutan pada insertion sort terbagi menjadi dua, yaitu ascending dan descending. Ascending merupakan pengurutan data dari besar ke kecil, sedangkan descending merupakan pengurutan data dari kecil ke besar. Penggunaan insertion sort seperti orang yang sedang mengurutkan kartu di tangan, dimulai dari tangan kiri yang kosong dan kartunya yang tertumpuk di meja. Selanjutnya kita ambil satu persatu kartu di meja dan diletakkan di tangan kiri dengan posisi yang benar ataupun posisi yang terurut. Untuk menemukan posisi yang benar, maka kita harus membandingkan satu persatu kartu yang ada di tangan kiri, lalu mengurutkannya dengan sesuai. Konsep dari insertion sort sudah kami gambarkan pada tabel berikut, yang dimana pada kondisi awal semua bilangan yang hendak diurutkan berada dalam kondisi unsorted data. Lalu, indeks 0 dari kondisi unsorted data dipindahkan ke sorted partial result. Lalu indeks 0 dan 1 yang sudah dipindahkan akan dibandingkan berdasarkan nilai terkecil. Indeks yang memiliki nilai terkecil itu selanjutnya akan menjadi indeks 0 atau indeks paling awal. Begitu juga yang terjadi pada indeks seterusnya. Hasilnya akan terjadi di mana tiap indeks yang baru dimasukkan dari unsorted data ke sorted partial result akan dibandingkan dengan semua indeks yang lebih dahulu sudah kita masukkan ke sorted partial result. Proses ini akan berulang sampai semua indeks yang ada di unsorted data berpindah ke sorted partial result. Lalu sudah kita urutkan. Jadi di sini indeksnya sudah dari yang terkecil lalu hingga yang terbesar, dan unsorted data di sini telah kita masukkan semua pada sorted partial result. Bagaimana insertion sort bekerja? Secara umum, algoritma insertion sort bekerja dapat dikategorikan dengan 3 tahapan. Yang pertama itu pemilihan elemen terurut. Dalam algoritma ini, kita memilih satu elemen yang dianggap sebagai elemen terurut. Yang kedua, memasukkan elemen ke posisi yang tepat. Dalam algoritma ini, kita memilih elemen berikutnya yang belum dianggap terurut dan membandingkannya ke elemen terurut. Dan kemudian memasukkan elemen tersebut ke posisi yang tepat pada elemen-elemen tersebut. Tahap ketiga, pengulangan. Tahap kedua diulangi terus-menerus sehingga elemen pada array tersebut sudah tersusun semuanya. Contoh pengurutan insertion sort. Di sini saya mempunyai array awal yaitu 3, 1, 2, 4. Elemen pertama adalah 3, elemen kedua adalah 1, elemen ketiga adalah 2, elemen keempat adalah 4. Di sini saya memulai insertion sort dengan elemen kedua karena elemen pertama itu sudah dianggap sebagai elemen terurut.
Setelah itu kita membandingkan elemen kedua dengan elemen pertama. Jika elemen kedua itu lebih kecil dibanding elemen pertama, maka kita menukar posisinya. Dan di sini elemen kedua itu adalah 1 dan elemen pertama itu adalah 3. 1 lebih kecil dari 3, jadi kita menukar posisinya. Jadi array yang sekarang itu adalah 1, 3, 2, 4. Dan sekarang kita pindah lagi ke elemen 3 dan membandingkannya ke elemen 2, yaitu 3. Dan ini elemen 2, elemen 3 adalah 2 dan elemen 2 adalah 3. 2 lebih kecil dari 3, jadi 2 pindah ke sini dan 2 ini sudah ada di sini. Kita membandingkannya lagi dengan elemen pertama, yaitu 1. Di sini kita tidak melakukan perubahan apa-apa karena elemen yang ini lebih besar dibandingkan elemen yang pertama. Jadi data kita sekarang itu adalah 1, 2, 3, 4. Kita pindah ke elemen 4. Elemen 4 kita bandingkan ke 3 dan elemen 4 lebih besar dibandingkan elemen 3 dan juga lebih besar dibanding elemen 2, lebih besar juga dibanding elemen 1. Jadi data yang kita dapat pada array ini adalah 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan insertion sort. Kelebihannya, di sini kita lihat ada 3. Yang pertama adalah sederhana. Algoritma ini sangat mudah dipahami dan diimplementasikan, sehingga sangat berguna untuk pengurutan data yang kecil atau tidak terlalu kompleks. Yang kedua, stabil. Insertion sort mempertahankan urutan relatif dan elemen-elemen yang sama, sehingga algoritma ini dikenal sebagai algoritma stabil. Dan yang ketiga, ada efisien untuk data yang kecil. Insertion sort lebih cepat daripada algoritma pengurutan lainnya seperti quicksort atau merge sort untuk data yang sangat kecil karena overhead untuk algoritma ini lebih rendah. Oke, selanjutnya ada kekurangan insertion sort. Di sini juga kekurangannya ada 3. Yang pertama adalah kurang efisien untuk data besar. Ketika data yang diurutkan semakin besar, insertion sort menjadi lebih lambat dan kurang efisien dibandingkan dengan algoritma pengurutan lainnya. Yang kedua, worst case performance buruk. Insertion sort memiliki kinerja terburuk pada kasus-kasus di mana data yang diurutkan telah terbalik secara terbalik atau hampir terbalik, di mana waktu yang dibutuhkan untuk mengurutkannya akan sangat lama. Dan yang ketiga, ada tidak cocok untuk data yang tidak teratur. Jika data yang diurutkan tidak teratur atau acak-acakan, insertion sort akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengurutkan data tersebut dibandingkan dengan algoritma pengurutan lainnya seperti quicksort atau heap sort. Oke, terakhir ada kesimpulan. Insertion sort adalah algoritma yang cukup efisien untuk mengurutkan data dengan ukuran kecil. Namun, algoritma insertion sort menjadi tidak efisien jika digunakan untuk mengurutkan data dengan ukuran yang besar atau data yang tidak seimbang. Pemilihan algoritma pengurutan yang tepat harus didasarkan pada karakteristik data yang akan diurutkan dengan kebutuhan aplikasi yang akan digunakan. Jika data yang akan diurutkan relatif kecil dan stabilitas urutan menjadi pertimbangan utama, maka algoritma insertion sort dapat menjadi pilihan yang tepat. Namun, jika data yang akan diurutkan berukuran besar atau ukuran data yang tidak seimbang menjadi masalah, maka algoritma pengurutan lain yang lebih efisien dapat dipilih. Ya, itulah kesimpulan dari kelompok kami pada materi insertion sort. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Itu saja yang sempat kami bawakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.